Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya di beberapa chapter yang lalu kita disajikan pertarungan antara Star and Stripe versus Shigaraki, yang mana pertarungan ini bertujuan untuk menghancurkan Shigaraki dan juga bertujuan untuk merebut Quirk New Order. Namun pada akhirnya pertarungan ini menimbulkan hasil yang baik dan buruk antar dua kubu, yaitu bagi pahlawan dan bagi villain itu sendiri. So, karena pertarungan ini sangat-sangat epik, maka dari itu di konten kali ini admin akan merangkum alur cerita pertarungan Star and Stripe versus Shigaraki yang dimulai dari chapter 328 dan diakhiri sampai chapter 334. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Awal pertemuan. Alur cerita diawali ketika para delegasi tiap negara sedang mendiskusikan perihal pahlawan dari negaranya yang akan segera dikirim ke Jepang. Namun di samping itu, salah satu delegasi negara yaitu dari Amerika cukup khawatir dengan pahlawan nomor 1 di negaranya yang ngotot memaksa untuk segera ke Jepang. Yang tidak lain pro hero tersebut adalah Star and Stripe atau si number one hero Amerika, sekaligus dijuluki sebagai wanita terkuat di dunia. Dan ya, Star sedang menuju ke negara Jepang sembari menumpang di atas jet tempur yang dia bawa dari Amerika langsung. Kedatangan Star ke Jepang tentu saja disebabkan oleh permintaan idolanya yaitu All Might. Dan tentu saja sebagai pahlawan yang menjadikan All Might panutan, maka Star tak mungkin menolak permintaan tersebut. Kita kemudian bergeser ke sisi All For One yang sedang bersembunyi, yang mana dalam persembunyiannya dia berkata bahwa kini tujuannya ada di depan mata, yaitu Star and Stripe. Maksud dari tujuan All For One ini adalah untuk merebut Quirk New Order milik Star yang konon digadang-gadang sebagai Quirk terkuat di dunia. Nah, maka dari itu All For One membangunkan Shigaraki dari hibernasinya dan kini pertempuran siap dimulai. Star dan Shigaraki kemudian berpapasan dan saling memperkenalkan diri untuk selanjutnya siap baku hantam. By the way, Shigaraki ditemani sama seorang Nomu bersayap. Pertarungan dimulai. Setelah basa-basi dengan Shigaraki, Star kemudian memerintahkan rekan-rekan pilotnya untuk siap bertarung dengan Shigaraki, yang mana kini jet yang menemani Star sudah dilengkapi dengan energi plasma guna untuk melindungi pesawat. Sedangkan untuk Star sendiri kini sudah menyiapkan kuda-kuda untuk melancarkan serangan pertama. Singkat cerita, kini para jet tempur membentuk formasi dan kini mulai menyusun taktik perintah yang akan dia ucapkan. Di sisi lain, Shigaraki juga kini bersiap menyerang dan mempersiapkan berbagai Quirk yang dia pakai untuk melumpuhkan Star di pertarungan. Serangan pertama diawali dengan Shigaraki yang menyerang dengan gabungan 3 Quirk sekaligus, yaitu Quirk Radio Wave, Push, dan Load Up. Yang kemudian serangan ini menciptakan ledakan energi yang sangat besar hingga membuat wilayah sekitar terhempas. Tentunya serangan Shigaraki tadi tak membuat kuda-kuda Star terganggu dan kini Star bersiap untuk menyerang balik. Serangan pertama dari Star akhirnya dipakai dengan cara Star memakai Quirk New Order dan menitahkan perintah pertama yang berbunyi, udara dari titik keberadaannya sampai 100 meter di hadapan Star akan menghilang. Dan seketika muncullah perintah pertama dari New Order yang membentuk bintang, sekaligus menghilangkan udara dari jarak 100 meter yang dari jarak tersebut masuk ke wilayah Shigaraki sendiri. Dengan cepat, Shigaraki kehabisan oksigen sehingga membuat dia kesulitan bernafas dan membuat matanya berdarah, tanda bahwa tak ada sumber oksigen di sekitarnya. Memanfaatkan kondisi Shigaraki yang lengah, Star kemudian memerintahkan ke jet tempur untuk menghujani laser ke Shigaraki. Tapi tak lama setelah itu, Shigaraki rupanya masih kokoh berdiri sebab ternyata selama diserang, dia mengaktifkan Quirk Reflection dan Refraction, yang mana kekuatan ini berfungsi untuk menangkap serangan laser dan kemudian mengembalikan serangan laser tersebut kepada Star dan para jet tempur. Alhasil, kini Shigaraki menghujani balik laser yang sudah dihujani ke dirinya tadi. Kemudian salah satu serangan berhasil tepat kena ke tubuh Star. Namun untungnya di saat bersamaan pula, Star mengaktifkan perintah baru yang berbunyi, Star bisa menyentuh laser. Ya, untung saja Star langsung gercep memakai New Order. Kalau tidak, mungkin Star sudah gosong pada saat itu juga. Kembali ke Shigaraki, kini Shigaraki memakai Quirk regenerasi untuk menyembuhkan dirinya dari serangan laser tadi. Di saat bersamaan, perintah pertama dari Star yaitu menghilangkan udara sepanjang 100 meter sudah dinonaktifkan. Dan kini Shigaraki bersiap menyerang Star dengan menggunakan Quirk Air Cannon pada tangan kirinya, yang berfungsi untuk meluncur ke arah Star dengan cepat. Akan tetapi, Star juga siap untuk menonjok Shigaraki, dan akhirnya Star berhasil mencuri giliran untuk melayangkan tinju ke tubuh Shigaraki, sekaligus menitahkan perintah ke Shigaraki dengan Quirk New Order. Tapi sebelum itu, Star memprovokasi Shigaraki dengan cara menceritakan dirinya bahwa dia menjadi pahlawan karena diselamatkan oleh All Might, yang dengan begitu Shigaraki semakin terpojok. Setelah itu, Star menitahkan perintah ke Shigaraki yang berbunyi, jika Shigaraki Tomura bergerak 1 inci dari tempatnya berpijak, maka jantungnya akan berhenti.
Seketika Shigaraki terdiam dan kesadarannya berpindah ke dimensi All For One, di mana ternyata sedang terjadi penggabungan eksistensi antara All For One dan Shigaraki Tomura. Alhasil Shigaraki di dunia nyata kemudian meronta kesakitan akibat All For One yang sedang mengeksploitasi Shigaraki di dimensi lain. Star tentu saja kaget dengan Shigaraki yang dirasa tak mempan terhadap perintah dari New Order, hingga Star akhirnya menduga bahwa dia tak menyebutkan nama asli dari Shigaraki yang sebenarnya. Yang kita tahu bahwa Shigaraki ini memiliki nama asli yang adalah Shimura-Tenko. Kemudian Shigaraki yang sedang menyatu dengan All For One kini semakin menggila, ditandai dengan rambut Shigaraki yang semakin memanjang dan kini menjadi sosok yang tidak diketahui identitasnya. Artinya bahwa Shigaraki kini kebal terhadap perintah Quirk New Order. Kemudian seketika terjadi ledakan dan menghempaskan jet tempur beserta Star di atas langit. Setelah itu Star masih terheran-heran dengan perubahan Shigaraki yang tidak mempan terhadap New Order. Di sisi lain, setelah Shigaraki mulai paham dengan konsep New Order, kini Shigaraki semakin berambisi untuk segera merebut Quirk New Order dari tangan Star. Star juga di saat yang bersamaan masih cukup syok dengan yang barusan terjadi. Kok bisa Quirk-nya tak berfungsi pada Shigaraki? So, maka dari itu Star memutuskan untuk membunuh Shigaraki dan menyatakan secara resmi bahwa Shigaraki kini dikategorikan sebagai ancaman internasional. Well, kini Star dan salah satu pilot akhirnya membuat rencana penyerangan baru ke Shigaraki dan langsung mengaktifkan perintah baru, yaitu udara mengeras sampai 1000 kali ukuran tubuh Star. Seketika dengan cepat muncul wujud udara padat berbentuk tubuh Star dengan porsi raksasa. Dan jurus ini diberi nama pukulan tinju ke bumi. Langsung saja ketika Star versi raksasa ini dibuat, Star langsung meninju Shigaraki dan nomunya sampai gepeng. Lalu ditambah lagi Star menjepit Shigaraki sampai Shigaraki benar-benar gepeng. Anjir lah. Di saat Shigaraki lengah, Star meminta ke seluruh jet agar menembakkan lasernya ke arah dirinya dan perintah kedua Star diaktifkan, yaitu keraskan dan konsentrasikan lasernya ke dalam satu tembakan. Star lalu dihujani serangan laser yang kemudian akan membentuk tombak yang akan dipakai ke wujud Star raksasa sebagai senjata. Teknik ini disebut sebagai Ultra High Power Unification Laser. Dan setelah seluruh laser sudah menjadi tombak, Star lalu menusuk Shigaraki dengan meneriakkan Keraunos. Dan ya, Shigaraki terbakar tanpa henti. Adapun tujuan Star melakukan serangan ke Raunos adalah untuk melemahkan kekuatan super generasi Shigaraki yang sulit ditaklukkan dan menunggu datangnya bantuan dari Amerika berupa kiriman misil hypersonic Tiamat yang dikirimkan langsung oleh Komandan Akbar. Adapun konsekuensi yang akan diterima Star adalah pencopotan lisensi pahlawan, namun ini semua demi membunuh villain dengan ancaman internasional. Lanjut, tak butuh waktu lama, misil Tiamat sudah sampai di wilayah teritori negara Jepang dan kini segera ditangkap oleh Star untuk menitahkan perintah selanjutnya. Perintah ke Raunos kini dilepaskan, lalu Star menangkap misil Tiamat serta memberikan perintah yang berbunyi, misil Tiamat akan berotasi, dan kini misil Tiamat berada di dalam kendali Star. Di sisi lain, para jet tempur masih menghujani Shigaraki dengan serangan laser. Shigaraki juga pada saat ini sedang kejar-kejaran dalam meregenerasi dirinya, sebab tujuan dari laser Keraunos dan serangan laser dari jet tempur adalah untuk melemahkan super regenerasi. Saat sedang dihujani tembakan laser, Star versi raksasa kini menghantam Shigaraki dengan misil Tiamat. Lalu punch, ledakan yang benar-benar brutal akhirnya terjadi pada Shigaraki. Terlihat ledakan tersebut sampai membuat langit bergemuruh dan laut bergetar karena saking kuatnya ledakan dari misil Tiamat. Setelah ledakan tersebut terjadi, kini terlihat dengan jelas terdapat lubang besar di dasar laut. Namun terdapat lubang kecil pula di tengahnya. Nah, siapa sangka dari lubang kecil tersebutlah Shigaraki kemudian muncul dalam keadaan setengah mayat dan langsung bermanuver ke lokasi Star berada. Hal ini disebabkan karena Shigaraki di saat sedang diserbu oleh laser Keraunos masih sempat-sempatnya membuat lubang di bawah laut dengan memakai decay, yang nantinya lubang tersebut menjadi bunker persembunyian Shigaraki dari ledakan misil Tiamat. Setelah itu, Shigaraki berniat membalas dan untuk menghalangi pandangan jet tempur lain, Shigaraki meledakkan Nomu agar para pilot tak ikut campur. Hal ini lalu membuat Star kebingungan, harus dengan serangan apa lagi yang bisa membuat Shigaraki bisa musnah. Sebab laser Keraunos bahkan misil Tiamat tak mempan pada Shigaraki. Sehingga salah satu pilot menyuruh Star agar membunuh Shigaraki beserta dirinya yang sedang menjadi pijakan Shigaraki. Di posisi saat ini, Star linglung harus berbuat apa? Apakah harus mengorbankan rekan-rekannya atau mengorbankan dirinya sendiri? Dan ya, Star akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri dan kini Shigaraki berhasil memegang wajah Star. Tanda bahwa Star kini bersiap untuk direnggut Quirk-nya. Akhir pertarungan. Setelah itu, Shigaraki menarik Quirk New Order dari Star dan Shigaraki mengungkapkan alasannya yang terpaksa keluar dari hibernasi adalah karena eksistensi Star yang begitu mengancam pihak villain. Hasilnya, Shigaraki terpaksa turun tangan untuk mengatasi Star. Quirk New Order akhirnya berhasil direbut, serta Shigaraki memakai decay ke tubuh Star agar dia membusuk.
Namun di saat bersamaan pula, Star menitahkan perintah New Order, yaitu dia sang Kathleen Bird tak akan membusuk. Tapi sayang sekali, efek dari decay tak bisa ditanggulangi oleh tubuh Star, sehingga Star perlahan mati menjadi debu. Shigaraki yang kini memegang New Order langsung saja berniat untuk mencicipi kekuatan dahsyat dari Quirk terkuat di dunia. Tapi suatu plot twist terjadi. Wujud astral dari Quirk Star akhirnya muncul pada dimensi All-For One dan seketika tubuh Shigaraki meledak dari dalam. Rupanya Star sempat menitahkan perintah pertama sebelum New Order dicuri, yaitu Quirk New Order akan memberontak terhadap Quirk lain, sehingga wujud Star yang dalam dimensi All-For One sedang membantai berbagai macam Quirk yang ada di dimensi All-For One. Hasilnya kini Shigaraki kewalahan akibat Quirknya yang hancur satu persatu dari dalam, dan tubuhnya yang semakin tercabik-cabik akibat Star yang mengamuk di dalam dimensi All-For One. Tak menyia-nyiakan kesempatan, para pilot jet tempur lalu menghujani Shigaraki dengan serangan laser. Setelah itu, Star yang sudah menjadi Quirkless perlahan musnah menjadi debu dan memberi penghormatan terakhir terhadap All Might, rekan-rekannya yang sudah dianggap sebagai saudara, dan negara Amerika sebagai tanah kelahirannya. Di sisi lain, Star terus memberontak di dalam dimensi All-For One. Bahkan ketika Shigaraki sudah kabur dengan memakai sayap Nomu, Star tetap bergerilya untuk menghancurkan banyak Quirk yang terdapat di dimensi All-For One. Sampai akhirnya Shigaraki memiliki ide untuk meminjamkan New Order ke orang lain agar nantinya New Order berhenti menjadi racun bagi Quirk All-For One. Akan tetapi sayang sekali, transfer Quirk New Order akhirnya gagal sebab Quirk New Order terikat pada perintah yang dinitahkan oleh Star, yaitu memberontak terhadap Quirk lain. Sehingga Quirk New Order perlahan musnah disebabkan karena perintahnya sudah berakhir dan New Order yang diserang pula oleh Quirk-Quirk lain. Sebagai penutup, Star berpesan ke All-For One bahwa akan selalu ada manusia yang berjiwa pahlawan untuk menghancurkan kejahatan All-For One, dan Quirk New Order pun musnah. Sekaligus Shigaraki dan All-For One telah gagal untuk memiliki Quirk New Order. Wow, pertarungan menuju akhir tahun lalu yang sangat epik dan menjadi suatu titik terendah All-For One karena dia salah lawan. Imbasnya, Quirk yang All-For One sudah capek-capek kumpulkan selama ratusan tahun, akhirnya beberapa sudah musnah. So, tentunya ada dampak positif dan negatif yang diterima pahlawan dan juga villain. Tapi mungkin kita akan bahas di lain waktu mengenai dampak tersebut. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.